Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Irwansyah dari SMA Negeri 11 Palembang akan menjelaskan materi dimensi 3. Matematika materi dimensi 3. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengungkit kembali apa itu dimensi 3. Dimensi 3. Secara sederhana, dimensi 3 adalah suatu objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi penyusun objek tersebut. Panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya saja seperti kubus, balok, prisma, dan bola. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Konsep jarak pada dimensi 3. Konsep jarak pada dimensi 3 dibagi menjadi 3, yaitu jarak antara titik ke titik, yang artinya panjang garis tegak lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak antar titik garis, yaitu panjang luas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Dan jarak antar titik ke bidang, yaitu panjang luas garis yang ditarik dari suatu titik hingga memotong tegak lurus pada suatu bidang. Untuk memahami maksud dari konsep ini, kita akan langsung masuk ke beberapa tipe soal. Tipe soal jarak titik ke titik. Contoh soal yang pertama. Tentukan jarak dari titik A ke titik G pada bangun kubus di samping titik A dan titik G. Ingat bahwa jarak titik ke titik adalah panjang garis tegak lurus atau terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Maka secara tidak langsung atau kita dapat simpulkan bahwa jarak dari titik A ke titik G adalah panjang dari diagonal ruang kubus. Namun, untuk mencari itu, kita akan melakukannya dengan langkah-langkah seperti mencari diagonal sisi terlebih dahulu. Kita ambil saja mencari panjang AC terlebih dahulu. AC dari A, kita akan mengambil garis tegak lurus ke C, maka akan terbentuk diagonal sisi. Dan kita akan memproyeksikannya menjadi segitiga siku-siku A, B, dan C dengan siku-siku di B. Panjang AB dan BC sama, yaitu 6 cm karena mereka masing-masing adalah rusuk kubus. Maka, dengan teorema Pythagoras, AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. HC sama dengan 6 akar 2 cm. Barulah setelah kita mencari diagonal sisi dari kubus, kita akan mencari AG. Kita akan tarik garis dari A ke G akan membentuk diagonal ruang. Dan kita akan proyeksikan kembali dengan segitiga siku-siku A, C, G dengan siku-siku di G. Dan kita akan mendapatkan bahwa hasil AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga AG yang kita dapat adalah 6 akar 3 cm. Contoh soal nomor 2. Pada kubus ABCDEFG dengan rusuk 8 cm terdapat titik M di tengah-tengah BC. Tentukan jarak titik E ke titik M. Langkah yang akan kita lakukan tetap sama, yaitu membuat garis bantu di bidang alas. Kita ambil saja titik A, maka akan terbentuklah garis AM. Langsung saja mencari panjang AM terlebih dahulu. Dari AM kita akan membentuk proyeksi segitiga siku-siku ABM dengan siku-siku di B. Dan panjang AB 8 cm karena ia rusuk dari kubus, sedangkan BM 4 cm karena M terletak di tengah-tengah BC. Maka BM adalah setengah dari BC.
Karena itu BM sama dengan 4 cm. Setelah itu, kita dapat mencari AM dengan teorema Pythagoras. Sehingga AM sama dengan akar AB kuadrat ditambah BM kuadrat. AM sama dengan 4 akar 5 cm. Setelah mencari garis bantu AM, barulah kita dapat mencari EM. Kita tarik garis lurus E ke M hingga membentuk segitiga siku-siku AEM. AE itu 8 cm karena ia rusuk tegak kubus. Dan AM adalah soal yang kita cari tadi. Sehingga EM sama dengan akar dari AM kuadrat ditambah AE kuadrat. Dan EM sama dengan 12 cm. Sehingga jarak E ke M adalah 12 cm. Lanjut ke tipe soal jarak titik ke garis. Contoh soal pertama. Pada kubus ABCDEFG dengan rusuk 4 cm, tentukan jarak titik B ke diagonal sisi CH. Bagaimana kita mencarinya? Pertama, kita memproyeksikan setiap titik di dalam kubus ini B, C, dan H menjadi segitiga siku-siku B, C, H. Nah, setelah itu perlu diingat lagi pada contoh soal nomor 1 di tipe soal 1 dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal sisi dapat dirumuskan dengan R akar 2 dan panjang diagonal ruang itu R akar 3. R di sini adalah rusuk kubus. Jadi, dari proyeksi segitiga BCH, kita dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa ukuran dari BC itu 4 cm karena BC itu rusuk kubus. HB itu 4 akar 3 cm karena HB adalah diagonal ruang kubus. Dan CH itu 4 akar 2 cm karena CH adalah diagonal sisi dari kubus. Nah, setelah membuat proyeksi, perlu diingat lagi bahwa jarak titik ke garis adalah jarak dari titik yang mampu ditempuh dan yang paling pendek terhadap sebuah garis. Maka, untuk menentukan jarak terpendek dari titik ke garis, kita dapat membuat analisis. Kita harus mampu membuat analisis apa yang dapat ditempuh dari titik ke garis yang terpendek. Dari B ke C itu ukurannya 4 cm. Sedangkan dari B ke H itu ukurannya 4 akar 3 cm. Dari analisis tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap titik B menjauhi titik C, maka ukuran dari B ke garis CH itu semakin jauh hingga BH yaitu 4 akar 3 cm. Jadi kita dapat menyimpulkan definisi tersebut karena titik B tegak lurus pada penyikut C atau dengan kata lain terpendek, maka jarak B ke CH adalah panjang dari rusuk BC yaitu 4 cm. Jadi tetap nggak berubah. Sehingga jarak titik B ke CH adalah 4 cm. Tetap nggak berubah. Karena jika B menjauh dari C, ia akan semakin besar. Dan itu bukan jarak terpendek. Contoh soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFG dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik E ke diagonal ruang AG. Langkah pertama adalah membuat proyeksi segitiga siku-siku AEG. Dan perlu diingat lagi bahwa panjang diagonal sisi itu R akar 2 dan panjang diagonal ruang itu R akar 3. Sehingga dari segitiga siku-siku AEG dapat dicari dengan mudah bahwa EA itu 6 cm karena ia rusuk kubus. EG itu 6 akar 2 cm karena ia diagonal ruang, maksudnya diagonal sisi kubus. Dan AG itu 6 akar 3 cm karena ia diagonal ruang kubus. Setelah itu, kita menentukan jarak terpendek.
Nah, karena E berada pada penyiku kubus, berada pada penyiku segitiga siku-siku, maka kita memerlukan garis bantu yang tegak lurus terhadap garis AG. Nah, garis bantu inilah yang menjadi patokan untuk titik X ke garis AG. Sehingga jarak titik E ke diagonal ruang AG adalah panjang lintasan EX ini. Bagaimana cara kita mencari panjang EX? Salah satunya adalah dengan cara perbandingan, yaitu membagi segitiga menjadi dua, yaitu segitiga EAG ini sendiri dengan sudut di A, dan segitiga EAX dengan sudut di A juga. Sehingga dapatlah kita perbandingan, yaitu EG berbandingan lurus dengan EX dan AG berbanding lurus dengan EA. Maka dari itu kita dapat mencari panjang EX sebagai lintasan terpendek yang dapat ditempuh, yaitu 6/2 per 6/3 sama dengan EX. Kita coret-coret 6-nya menjadi akar 2 dan akar 3. Akar 3 dikali EX dan akar 3 EX, dan akar 2 dikali 6 itu 6/2. Akar 3 kita kali kedua menjadi 2 kali 3, sedangkan akar 3 hilang akarnya dan menjadi 3/3, sehingga EX sama dengan 2/6, karena 6 dibagi 3 itu 2. Sehingga jarak E ke diagonal ruang AG adalah 2/6 cm. Lanjut ke tipe soal jarak antara titik ke bidang. Contoh soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFG dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang ABCD. Membuat proyeksi jarak titik E ke bidang ABCD. E sebagai titik sudut atas dan ABCD sebagai alas dari permukaan kubus. Lihat pada skema. Definisi dari jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik menuju suatu bidang yang tegak lurus. Sehingga kita dapat langsung menyimpulkan, karena ABCD adalah bidang yang datar dan di mana suatu titik E tegak lurus terhadap titik A di salah satu titik E dan A tegak lurus, maka dapat disimpulkan bahwa jarak terpendek titik E ke bidang ABCD adalah panjang lintasan AE itu sendiri. Sehingga jarak titik E ke ABCD adalah 8 cm. Contoh soal 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik F ke bidang ACH. Langkah pertama adalah membuat proyeksi jarak titik F ke bidang ACH. F sebagai salah satu titik sudut atas dan ACH sebagai segitiga sama sisi yang setiap rusuknya adalah diagonal sisi kubus. Dan perlu diingat lagi definisi dari jarak titik ke bidang, yaitu panjang ruas garis dari perpanjangan suatu titik menuju suatu bidang yang tegak lurus. Maka dari itu kita membuat perpanjangan dari titik F menuju ACH yang kita beri nama dia dengan X. Dari analisis tersebut kita dapat membuat skema sebagai berikut. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang Fx? Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat beberapa garis bantu. Yang pertama adalah garis bantu dari perpanjangan titik H menuju garis AC.
yang kita beri dia nama Y. Nah, dari garis bantu inilah kita dapat membuat segitiga sama kaki HFY yang meliputi Fx. Dan kita membuat lagi garis bantu tambahan, yaitu perpanjangan dari titik Y menuju HF, yang kita beri nama Y aksen. Maka dari itu, kita dapat membuat skema segitiga baru, yaitu HFY yang meliputi Fx dengan keterangan HF itu diagonal sisi, HY aksen dan FY aksen itu setengah dari diagonal sisi, dan Y aksen adalah rusuk kubus atau sejajar dengan rusuk. Setelah itu, kita mencari panjang Fx dari segitiga sama kaki HFY. Langkah pertama adalah kita harus mencari panjang yang belum diketahui dari segitiga FY atau HFY. Apa panjang yang belum diketahui? Panjang yang belum diketahui dari segitiga HFY adalah FY atau HY. Untuk mencari panjang dari salah satu rusuk tersebut, kita harus melihat lagi gambar sebelumnya. HF atau HY merupakan salah satu anggota dari segitiga siku-siku AHY. Sebagai kedudukannya adalah tinggi, dengan AH itu diagonal sisi, yaitu 8 akar 2, dan AY itu setengah dari diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Maka, untuk mencari panjang HY, skema segitiga siku-siku yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Sehingga, dengan teorema Pythagoras, panjang HY adalah 4 akar 6 cm. Setelah itu kita lanjut mencari panjang Fx sebagai panjang dari F ke ACH, yaitu salah satunya dengan cara perbandingan, yaitu dengan membagi segitiga tersebut menjadi dua bagian dengan patokan adalah sudut H. Maka segitiga yang dapat kita buat adalah Y aksen H dan FXH. Sehingga perbandingan antara segitiga adalah Y aksen berbanding lurus dengan Fx, sedangkan HY berbanding lurus dengan HF. Maka dari itu kita dapat mencari panjang Fx sebagai jarak terpendek dari segitiga FHY dan perbandingan sebelumnya. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai-nilai seperti Y aksen itu 8 cm, HY atau FY itu 4 akar 6 cm, dan HF itu 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 adalah 8 akar 2 cm. 8 per 4 kita sederhanakan menjadi 2. Akar 6 dikali Fx sama dengan akar 6 Fx. 2 dikali 8 akar 2 menjadi 16 akar 2. Akar 6 pindah ruas ke kanan menjadi 16 dikali akar 2 dikali 6 per 6. Sehingga Fx sama dengan 16 akar 12 per 6. Karena 12 bisa dipecah menjadi 2 akar 3, maka Fx sama dengan 16 akar 3 per 3. Sehingga jarak titik F ke bidang ACH adalah 16 akar 3 cm. Baiklah, sekian. Terima kasih. Muhammad Aziz Irwansyah, 12 IPA 6. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.